Ya, supaya tidak ada asal nuduh tanpa bukti yang jelas, mungkin saya langsung saja tanya kepada Pak Wagub. Pak Wagub, jadi di Jalan Sudirman Tamrin itu sebegitu banyak tunawismanya, bagaimana Pak Wagub? Ya, kita kan lama tinggal di Jakarta. Sejauh ini yang kita ketahui, yang namanya tunawisma di Sudirman Tamrin, saya sendiri belum pernah lihat. Ya, mungkin kita warga bisa melihat, pernah nggak kita lihat tunawisma di situ. Tapi kalau di pinggiran-pinggiran, di kolong jembatan masih ada. Saya kira itu betul. Semua di semua kota di Indonesia, dan mohon maaf mungkin juga di negara-negara maju sekalipun masih ada yang namanya masalah-masalah sosial, termasuk adanya tunawisma. Masih ada pengemis, masih ada gelandangan dan lain sebagainya, termasuk yang tunawisma. Itulah masalah-masalah kota di dunia ini, termasuk DKI Jakarta. Yang penting apa yang harus kita sikapi, yang penting bagi kami sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kita sikapi semua ini secara bijak dengan membuat program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kita siapkan tempat-tempat rehabilitasi, balai-balai pelatihan, kemudian juga kita siapkan bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Kita berdayakan semua para pelaku usaha, seluruh warga untuk sama-sama bisa mengatasi berbagai masalah kota, diantaranya masalah sosial. Itulah yang kami lakukan. Di masa PSBB ini kami juga membuat program KSBB, yaitu kolaborasi sosial berskala besar. Jadi kami mengajak agar semua warga Jakarta, para pengusaha, mulai dari pengusaha besar sampai UMKM untuk sama-sama peduli mengatasi masalah-masalah sosial di masa pandemi ini. Oke, Mas Arya Bima, tolong tanggapi mengenai tunawisma di Sudirman Tamrin ini agak sempat menghangat kan, bagaimana? Oh ya, saya tanggapi dulu mengenai masalah tadi Pak Henry Satria bilang bahwa bicara soal belusukannya Bu Risma dan juga pemimpin-pemimpin kepala daerah dari PDI Perjuangan itu memang cara yang paling efektif ya. Bicara soal membangun negara itu bukan masalah bosan dan nggak bosan dengan gaya belusukan untuk lebih mendekatkan pemimpin dengan rakyat. Tapi bagaimana melakukan cara yang paling efektif. Dan kepala-kepala daerah PDI Perjuangan untuk Bu Mega selalu katakan turun, turun, dan turun, itu mengatasi masalah. Dan belusukan sejauh ini memang gaya kepemimpinan yang transformatif di Indonesia yang sangat efektif. Nah, jadi kita melihat bagaimana harus dewasa di dalam melihat kita berbangsa dan bernegara sekarang ini, bahwa masalah pencitraan saya sepakat dengan Pak Henry Satria. Tidak saatnya lah, nggak model lagi lah hanya sekedar membangun citra. Bahkan kalau membangun citra tadi ada cara-cara yang sudah membosankan atau tidak. Ini sikap batin, ini bukan keadaan untuk mendapatkan citra. Ini adalah cara yang paling efektif untuk melakukan bagaimana persoalan-persoalan rakyat ini bisa betul-betul pemimpin itu menyatu dengan persoalan yang ada. Nah, kalau masalah banyaknya kalangan miskin yang sekarang ini, memang dampak pandemi ini ada peningkatan yang dulu rentan miskin jadi miskin, bahkan beberapa kelompok masyarakat termasuk kawan-kawan saya yang dulu sangat masuk kategori kelas menengah pun mengalami sesuatu dampak pandemi ini. Ini persoalan-persoalan yang tidak hanya nasional tapi juga dunia, dan saatnya kita itu bergotong royong berbareng-bareng untuk melihat bagaimana para pemimpin termasuk para elit ini melakukan penyelesaian dari dampak COVID, termasuk titik-titik dari Kang Hendrik juga saya sepakat. Jangan sampai situasi seperti ini menjadi satu momen untuk sekedar mencari game pencitraan. Ini yang banyak juga mungkin Mas Hendrik juga melihat beberapa karakteristik pemimpin yang tadi hanya sekedar memilih belusukan sebagai satu pilihan untuk membangun citra. Kalau saya melihat Bu Risma adalah sikap dan gaya kepemimpinan yang transformatif untuk lebih menyatu dengan rakyat yang menjadi subjek tugasnya. Terakhir Bang Henry Satrio menutup. Jadi memang ada Posner sama Koze di dunia melakukan penelitian apa sih karakter apa yang dipilih oleh masyarakat untuk memilih pemimpin. Karakter pemimpinnya itu kayak apa? Nomor satu dia kepilih kejujuran. Tapi kalau di Indonesia dari hasil surveinya Kedai Kopi itu yang pertama bukan kejujuran,
tapi dekat dengan rakyat. Jadi kalau mau dipilih, emang betul kalau di Indonesia harus dekat dengan rakyat. Kejujuran nomor 3, nomor 4. Memprihatinkan jelas. Kalau di dunia nomor 1 kejujuran, di Indonesia nomor 3, nomor 4 tuh kejujuran. Nah tapi selain busukan, ya kalau menurut saya sih harus jujur juga. Jangan sampai ada korupsi dan lain-lain. Tapi begini, mari kita tunggu belusukannya Bu Risma pada saat bansos sudah ditransfer atau sudah dikirimkan. Nah itu saat yang tepat buat Bu Risma untuk belusukan juga. Silahkan tanya, Anda udah dapat bansos belum? Anda sudah dapat bansos belum? Tapi jangan lupa, silakan juga belusukan ke Surabaya, cek juga kota lamanya. Apa yang terjadi saat ini di sana? Oke, baik, sambil kita tunggu langkah-langkah yang lainnya dari Mensos Risma, pastinya sambil kita juga tahu bahwa memang pro dan kontra tak akan habisnya. Ketika tidak kerja dikritik, kerja juga kemudian dikritik. Tergantung Anda kemudian menanggapi dan juga melihatnya seperti apa. Terima kasih Bang Henry, terima kasih Sama-sama, Mas Caca. Arya Bima, terima Terima kasih Mas Arya Bima, Pak Wagub. Ini Pak menjadi Reza. ya, Terima kasih. ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia malam untuk hari ini. Saya Cici Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.